Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu. Boleh dilambaikan tangannya dulu dong Bapak Ibu. Haleluya. Bapak Ibu, saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu bersemangat untuk beribadah hari ini, amin. Sebab kita sama-sama gak cuma mau menerima sesuatu dari Tuhan, tapi juga mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita sama-sama berdoa. Saya mengundang Bapak. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan. Terima kasih segala anugerah-Mu yang Kau berikan Tuhan di waktu sepekan Tuhan. Kau telah memberkati kami semua Tuhan dalam keadaan sehat sempurna yang Kau berikan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah buat hari itu kami datang kepada Engkau Tuhan untuk kami membawa persembahan korban yang terbaik kepada Engkau Tuhan, membawa dalam ibadah kami kepada Engkau Yesus. Urapi kami semua Tuhan Yesus. Urapi Tuhan dengan segala sesuatu yang Kau berikan penuh hikmat dari Engkau Tuhan, yang melayani Engkau Tuhan dari WL sehingga imam-imam musikmu Tuhan Kau curahkan dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang menuntun ibadah kami Tuhan Yesus dengan sorak-sorai yang Kau berikan Tuhan dalam ibadah kami. Urapi juga Tuhan buat hamba-Mu Tuhan, buat Pastor Andre Tuhan, Kau bukakan Tuhan dengan menyingkapkan dengan pewahyuan firman-Mu Tuhan, sehingga apa yang Kau taburkan firman-Mu Tuhan untuk boleh menerima setiap yang akan mendengarkan firman-Mu, sehingga menjadi rema buat kehidupan kami Tuhan, sehingga firman-Mu Tuhan yang akan berberkah dalam kehidupan kami Tuhan Yesus, sehingga hidup kepada kami Tuhan diubahkan Tuhan Yesus, dan kami akan meresponi, menerima berkat mujizat atas firman-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga Tuhan buat Pastor Niko Tuhan, untuk sebagai gembala sidang kami Tuhan. Urapi hamba-Mu pakai Tuhan sebagai messenger Pentecost yang ketiga Tuhan Yesus. Untuk Pastor Niko Tuhan, pimpin Kau tuntun Tuhan dengan segala kesehatan, kekuatan yang dari Engkau, pekaan tajam rohnya Tuhan, untuk menyikapi dengan visi misi lebih lagi Tuhan Yesus, sehingga boleh menangkap pesan yang dari Engkau Tuhan Yesus, sehingga api Pentecost tercurah lebih dahsyat lagi Tuhan. Satukan Tuhan untuk berdoa wakil kami Tuhan, hamba-Mu Tuhan, sehingga untuk menopang atas gembala sidang kami dengan satu tujuan, satu misi yang Kau berikan untuk gereja-Mu Bapa. Berkati juga untuk gembala Cikampat, untuk Pastor William, selain gembala Gumaulin. Urapi Tuhan, berikan juga untuk kekuatan, mampukan Tuhan untuk memimpin gembala Cikampat Tuhan. Boleh api Pentecost tercurah Tuhan untuk di dalam pengembalaan Tuhan. Kami percaya setiap cabang-cabang akan mengembang ke kanan kiri Tuhan, sehingga mencapai 30 target cabang Tuhan di dalam pengelolaan Cikampat ya Bapak. Berkati Tuhan dengan api penuaian yang Kau berikan ya Bapak, sehingga Tuhan Yesus boleh melihat Tuhan seluruh cabang-cabang akan menuai di dalam Kau. Berkati juga Tuhan untuk Pastor Hengki beserta ibu gembala kami yang kami kasihi. Tuhan memberkati ya, Kau beri kemampuan dan kekuatan sebagai leadership kami Tuhan. Kami selalu mendukung Tuhan atas pengembalaan GP Pademangan Tuhan. Apa yang diinginkan Tuhan dalam visi kami 5.000 jiwa pasti tergenapi Tuhan, boleh terwujud atas penuaian kami ya Bapa. Kami meminta 15 kasih-Mu Tuhan, boleh kami juga meminta 50 jiwa akan terpenuhi Tuhan. Untuk setiap bangku-bangku yang kosong akan mengirimkan setiap jiwa-jiwa Tuhan Yesus setiap per bulan ya Bapa, untuk GP Pademangan Tuhan. Boleh melihat kasih-Mu hingga api Pentecost juga akan menjamah seluruh area wilayah Tuhan di sekitar kami Tuhan, di Perumahan Barat, Timur, Jawa, Sunter Tuhan. Lawatan terjadi atas GP Pademangan Tuhan. Berkati ya, kami percaya Pentecost yang ketiga Tuhan telah melihat kemuliaan-Mu Bapa. Berkati hamba-Mu juga Hiki Tuhan, dengan segala berkat berlimpah dari Kau Tuhan, segala pekerjaan, segala usahanya Tuhan, serta anak-anaknya Tuhan. Berkati Tuhan yang menyertai Tuhan seluruh aspek kehidupan keluarganya Tuhan, sehingga anak-anaknya Kau yang menuntun Tuhan di sekolah, yang bekerja Tuhan di luar negeri maupun di dalam negeri
sesuatu Tuhan dengan Indonesia, bangsa Indonesia maju yang ke depan Tuhan Yesus, sehingga akan masuk dalam transisi pemilihan presiden terbaru Prabowo Gibran. Tuhan, Kau menyertai, Kau menuntun Tuhan Yesus. Biarlah hikmat yang Engkau Tuhan tercurah atas kepemimpinan Prabowo Gibran ya Bapak, yang sungguh-sungguh mengasihi bangsa kami, yang takut akan Engkau Tuhan, yang berintegritas tinggi, yang Kau berikan Tuhan kepemimpinan atas Prabowo Gibran ya Bapak. Kami percaya Tuhan memberkati, Tuhan yang akan memilih setiap menteri Tuhan Yesus, maupun Tuhan dalam bidang pilkada, wali kota, gubernur, semuanya Tuhan Yesus. Kau menuntut Tuhan, Kau berikan yang terbaik. Kau pilih ya Bapak untuk pimpinan-pimpinan dia Bapak yang Kau akan pilih untuk hari ke depan, untuk bangsa kami Bapak. Berkati Bapak, berkati juga untuk presiden yang akan transisinya akan selesai Tuhan, untuk Jokowi Tuhan, pengaruh Tuhan, biarlah damai sejahtera-Mu Tuhan setiap hatinya Tuhan Yesus, sehingga landingan di Tuhan Yesus dalam kehidupannya Tuhan, tidak selalu Tuhan dalam kehidupannya Tuhan Yesus untuk keras hati maupun Tuhan Tuhan Bapak, sehingga damai-Mu sejahtera kasih-Mu Tuhan ada Tuhan atas Presiden Jokowi dan Ma'ruf Bapak. Berkati Bapak, terima kasih Bapak, berkati juga hari ini Tuhan kepada kami, kepada kini pada mangan Tuhan, kami bersyukur Kau yang menuntun, di mana akan sudah Kau tambahkan umur 1 tahun Tuhan, mencapai 24 tahun Tuhan. Sungguh luar biasa Tuhan atas kini pada mangan, berkat-Mu melimpah Tuhan, yang api-Mu Tuhan, Engkau yang menuntun Tuhan kini pada mangan. Bapak kami percaya, biarlah Kau bekerja Tuhan untuk kini pada mangan ya Bapak, di dalam tahun yang bertambah usianya, sehingga kehidupan kami, seluruh pekerja kami, setiap umat-Mu Tuhan semakin dewasa di dalam kehidupan untuk bergereja, untuk ibadah dengan sungguh-sungguh mengasihi Engkau ya Bapak. Tuntun ya Bapak untuk hari depan ini pada mangan penuh dengan kemuliaan Allah ya Bapak. Biarlah kami setiap satu umat Tuhan dengan ibadah, membuka hati kami akan fokus tertuju pada Engkau Tuhan. Layani kami Tuhan Yesus, kuduskan kami, segala menyucikan hati dan pikiran kami, sehingga kami berkenan Tuhan dalam ibadah kami bersama-sama Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Boleh sama-sama kasih tepuk tangan dong buat Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu silahkan duduk kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab kami tahu Kau hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini. Kami rindu untuk kami boleh memberikan yang terbaik buat Tuhan, melalui setiap pujian, setiap penyembahan, setiap nyanyian yang keluar dari mulut kami. Kiranya Kau disenangkan ya Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Syukur pagi hari ini Tuhan.
biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sama-sama kasih tepuk tangan buat sekali hanya dekat Allahku, rasa tenang hatimu. Menyertai jalan kami Tuhan, di sepanjang kehidupan kami, sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Mari sama-sama bilang ini kata, ku ingin selalu bersekutu denganmu.
kami merasa tenang. Sebab Engkaulah damai, sejahtera, dan sukacita di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar atas setiap kami Tuhan. Pagi hari ini kami mau sama-sama lebih lagi memuji, menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mau memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Boleh sekali buat Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, apa kabarnya? Kurang bersemangat nih. Sekali lagi dong Bapak Ibu. Apa kabarnya Bapak Ibu? Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu yang belum menyalami kanan kirinya, boleh disalami dulu dong Bapak Ibu kanan kirinya. Kita sama-sama melepaskan damai sejahtera. Bapak Ibu boleh keluar kursi juga dong Bapak Ibu. Salami orang-orang yang bisa Bapak Ibu salami. Haleluya. Haleluya. Berapa banyak Bapak Ibu yang percaya bahwa Tuhan ada kekuatan kita, amin. Tuhan ada kekuatan kita, amin.
Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Baik, pagi siang ini kita akan mendengarkan VOP atau Voice of Pentecost. Multimedia dipersilahkan. Shalom saudara, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai hati-hati dengan mulutmu. Pada tahun 1900-an di Amerika Serikat, pernah diadakan suatu penelitian terhadap 2 keluarga untuk meneliti pengaruh perkataan dan karakter terhadap keturunan mereka. Secara mengejutkan, hasil yang didapat adalah keluarga Jonathan Edwards yang mendidik anak mereka sesuai perkataan firman Tuhan memiliki keturunan yang berhasil. Sedangkan keluarga Max Jukes yang tidak memperhatikan perkataan mereka sesuai dengan firman Tuhan memiliki keturunan yang buruk dan tidak berhasil. Hal ini membuktikan bahwa perkataan kita memiliki kuasa bagi masa depan kita. Yesaya 50 ayat 4 dikatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya agar lidah kita disebut sebagai lidah seorang murid? Yang pertama, mengendalikan setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Yakobus 3 ayat 5, 6, dan 8 berkata, demikian juga lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Hal ini harusnya menyadarkan kita bahwa dosa perkataan atau dosa lidah bukanlah sesuatu yang main-main. Daud sendiri menyatakan bagaimana dia memiliki tekad yang kuat untuk menjaga dirinya supaya jangan berdosa dengan lidahnya. Daud memberikan sebuah istilah menahan mulutnya dengan kekang, di mana kekang artinya melakukan kontrol, memegang kendali terhadap mulut atau perkataan kita. Memang bukan sesuatu yang mudah, tapi bukan merupakan hal yang mustahil karena dengan pertolongan dari Roh Kudus, kita pasti bisa melaluinya. Yang kedua, menyadari bahwa semua perkataan kita diperhatikan oleh Tuhan. Perkataan merupakan ekspresi hati dan ungkapan dari apa yang kita pikirkan. Tuhan melihat kita jauh ke lubuk hati kita yang terdalam. Ia mengetahui segala motivasi hati kita. Mungkin orang lain dapat kita bohongi dengan perkataan manis dan lembut yang sebenarnya hanya sekedar menutupi hati yang busuk atau pikiran yang jahat. Tapi Tuhan tidak dapat dibohongi. Daud menyatakan dalam Mazmur 139 ayat 4, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Dalam konteks dunia modern saat ini di mana media sosial menjadi salah satu sarana komunikasi yang dipakai untuk mengungkapkan ide, pendapat, komentar, informasi, bahkan curahan isi hati, jari-jari kita sebagai alternatif lidah atau bisa dikatakan sebagai lidah yang menuliskan perkataan kita di medsos juga harus kudus. Jangan sampai jari-jari kita mengetikkan pesan hoax, yaitu berita sembarangan yang tidak terbukti kebenarannya, apalagi yang menimbulkan perpecahan, kebencian, kebingungan, bahkan penyesatan bagi orang-orang yang membacanya. Yang ketiga, mulut kita senantiasa memperkatakan firman dan puji-pujian. Salah satu cara efektif untuk menjaga agar kita tidak salah menggunakan perkataan adalah dengan menggunakannya secara benar, yakni dengan cara senantiasa memperkatakan firman Tuhan dan puji-pujian kepada Tuhan di setiap waktu, di setiap keadaan, di setiap situasi kepada semua orang. Sambil kita memuji-muji Tuhan, ingatlah apa yang Tuhan nyatakan melalui Yakobus dalam suratnya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Sebagai contoh, bila kita mengalami suatu kejadian yang kurang baik, kita tetap memperkatakan ucapan syukur kepada Tuhan dan bukannya bersungut-sungut, karena firman Tuhan berkata mengucap syukurlah dalam segala hal. Yang keempat, menyelaraskan perkataan dengan perbuatan kita. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 18 dikatakan bahwa kita harus mengasihi bukan hanya dengan perkataan atau dengan lidah saja, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran.
Perkataan adalah sesuatu yang nyata dan dapat didengar secara nyata. Namun, ketika perkataan diucapkan untuk menyatakan perasaan kasih kepada seseorang, hal tersebut bisa menjadi sesuatu yang tidak berarti apa-apa jika tidak disertai dengan perbuatan nyata seperti yang dikatakan. Misalnya, ketika kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, namun kita malas beribadah atau malas melakukan firman Tuhan, maka perkataan kita tidak bermakna sama sekali. Kita perlu menyelaraskan perkataan dengan perbuatan kita. Dengan demikian, membantu kita untuk berpikir sebelum berkata-kata. Amsal 18 ayat 20-21 mengingatkan bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Oleh sebab itu, kita perlu memperhatikan apa yang kita ucapkan. Biar dari mulut kita hanya keluar kata-kata yang membangun, bukan menghancurkan, menguatkan, bukan melemahkan. Ingat, Amsal 18 ayat 20-21 juga berbicara mengenai apa yang kita ketik di sosial media. Biar perkataan dan postingan kita memuliakan nama Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita. Kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sampai hari ini kami masih boleh bergereja, masih boleh memuji menyembah Tuhan bersama-sama, masih boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami rindu untuk boleh sama-sama bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan,
dipuji, tiada yang lain Tuhan selain nama Yesus, nama yang berkuasa, nama yang berdaulat atas kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih, kami sungguh mengucap syukur kalau Tuhan Yesus boleh memberikan kami kesempatan kembali untuk kami boleh ada di tempat ini untuk beribadah Tuhan. Semua bukan karena kekuatan kami, bukan karena apapun yang kami miliki, harta kami, apapun semuanya Tuhan, bukan semua karena itu ya Tuhan. Tapi kami percaya semuanya karena Tuhan Yesus baik bagi kami. Semuanya karena anugerah Tuhan sungguh besar bagi hidup kami Tuhan. Kalau sampai hari ini kami bisa memiliki kaki yang kuat untuk kami berjalan Tuhan, kami bisa bernafas Tuhan, kami masih sehat Tuhan, semuanya karena kebaikan Tuhan Yesus. Sungguh kami mengucap syukur pagi siang hari ini Bapa di tempat ini Tuhan. Kami sungguh menaikkan syukur kami, kami sungguh menaikkan korban syukur kami Tuhan. Kami gak peduli apapun keadaan kami hari-hari ini, karena kami percaya Tuhan, ketika kami mengikut Tuhan, ketika kami menyembah Tuhan, kami memuji Tuhan, bukan karena keadaan kami Tuhan, tapi kami sungguh-sungguh kami mau merindu Tuhan, untuk kami boleh memuji, menyembah, menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Itu saja Tuhan tujuan kami untuk kami datang ke tempat ini Tuhan, bukan karena keadaan kami ya Tuhan, tapi tujuan kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan duduk diam Tuhan, untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu ini ya Bapa, biar setiap apapun yang hamba-Mu ini boleh bicarakan Tuhan, itulah berasal daripada Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang boleh hamba-Mu tabur Tuhan pada pagi siang hari ini Tuhan, biar itu ditabur di tanah-tanah yang subur. Dan kami percaya firman Tuhan boleh menjadi rema bagi hidup mereka ya Tuhan. Kami percaya benih firman yang boleh hamba-Mu ini tabur Tuhan, boleh menjadi benih yang tumbuh ya Tuhan, berbuah, berakar kuat ya Tuhan. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, dan bahkan kami yang lemah dikuatkan, kami yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus, dan kami yang berputus asa Tuhan. Kami percaya pada pagi hari ini, ketika pujian penyembahan kami naikkan, kami diberikan pengharapan yang baru ya Tuhan. Karena Tuhan Yesuslah andalan kami ya Bapa, pengharapan kami sungguh besar bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami sungguh mengucap syukur, dan kami mau siap mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus. Dan duduk kembali Bapak Ibu, tetap dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih tim PPW. Shalom. Saya melihat wajah-wajah yang penuh sukacita pada pagi hari bisa lambaikan tangannya. Wajah-wajah yang siap menerima firman Tuhan bisa lambaikan tangannya saudara. Yang mau mendengar firman Tuhan katakan amin. Yang nggak mau boleh pulang Bapak Ibu ya. Kita mah demokrasi Bapak Ibu. Di Bapak Ibu bebas mau dengar diam di sini. Nggak mau dengar Bapak Ibu pulang. Nah, ya. Tapi ada heran. Haleluya. Bapak Ibu, kita memasuki tahun yang bukan tahun baru ya, udah lama ya Bapak Ibu ya, bulan ke-8. Kita memasuki bulan Agustus Bapak Ibu. Bulan kemenangan, bulan kemerdekaan, bahkan bulan banyak yang ulang tahun Bapak Ibu ya. Haleluya. Pertama, ulang tahun bangsa kita Indonesia Bapak Ibu. Yang keberapa Bapak Ibu, ada yang tahu sampai tangannya? 79. Waduh, dapat hadiah. Ican ya. Oke, Bapak Ibu siap-siap ya, saya kasih hadiah. Baru kali ini pengkhotbah kasih hadiah. Haleluya. Cuma di sini Bapak Ibu ya. Haleluya. 79 tahun bangsa kita merdeka Bapak Ibu. Haleluya. Amin. Dari penjajahan di atas dunia. Makanya pembukaan Undang-Undang Dasar berbunyi, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan Bapak Ibu. Merdeka. Merdeka. Merdeka besi. Ya, yang pertama ulang tahun bangsa kita 79 tahun Bapak Ibu. Yang kedua ulang tahun gereja kita nih, GB Pademangan Bapak Ibu ya. Haleluya. Yang tahu kita angkat tangannya, yang berapa saudara? 24. Wah, Hendra dapat ya. Hendra ya. Hendra dapat hadiah, enggak masuk. Amin. Haleluya. Baru di sini pengkhotbah kasih hadiah. Tepuk tangan dulu dong. Haleluya. Tiap bulan saya jadwal. Siap, Bapak. Haleluya.
Yang kedua itu ulang tahun gereja kita, pada malam ke-24, ya Raya? Iya. Wah, haleluya, luar biasa ya. Gereja kita sudah semakin dewasa, Bapak Ibu. Percaya ada pengurapan Tuhan, hadirat Tuhan sungguh nyata di tempat ini. Saya katakan amin. Dengan tepuk tangan yang mulia buat Tuhan. Yang ketiga itu ulang tahunnya Ibu Gembala kita. Tapi saya nggak tanya ini berapa. Haleluya. Kenapa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Hadiahnya tinggal satu. Buat nanti. Ya, Gembala ulang tahun gitu, makanya nanti kita dirayakan. Bapak Ibu nanti pulang termakan, ya. Haleluya. Udah hadiah. Itu hadiah biskuit ya, itu dari promosi, ya. Kalau misalkan enak, Bapak Ibu beli di Indomaret ada itu. Jadi itu promosi dari perusahaan kami, ya. Di endorse ya, haleluya. Yang keempat, ulang tahun mertua saya, ulang tahun, haleluya. Yang kelima, ulang tahun pernikahan saya, Bapak Ibu, haleluya. Nggak ditanya. Masih. Nah, ulang tahun saya tuh pernikahan saya 18 tahun, Bapak Ibu. Nggak nyangka ya? Yang mana? Nah, ya, satu-satunya dan yang sah banget. Oh iya. Ya, 18 tahun Bapak Ibu. Nggak nyangka. Bapak Ibu nggak nyangka, saya aja nggak nyangka. Nah, makanya kalau pernikahan itu, saudara, kalau di dalam Tuhan kita nikmati setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun itu nggak berasa. Tahu-taunya udah 18 tahun. Saya aja kadang-kadang di rumah suka nanya, ih kita udah nikah belum sih gitu. Ya kita masih pacaran gitu. Pas kamar kita belum nikah gitu. Ya anak siapa nih gitu. Anak saya ternyata. Nah, pernikahan itu kalau kita nikmatin Bapak Ibu di dalam Tuhan, pergumulan masalah pasti ada dalam pernikahan. Amin. Nggak ada tuh pernikahan wah enak-enak banget terus gitu, sukacita terus. Ya, sukacita terus ada, tapi pergumulan masalah pasti tetap ada. Tapi ketika di dalam Tuhan, Bapak Ibu, kayaknya masalah pergumulan boleh ada, tapi emang gue pikirin gitu, saudara ya. Yang penting sukacita terus sama istri, sama anak-anak, saudara. Makanya nggak berasa 18 tahun, kecil-kecil gini dari 18 tahun, Bapak Ibu. Saya kalau dipakai seragam SMA masih cukup cocok. Haleluya. Saya kalau jalan sama Ella juga gandengan tangan sampai orang pacaran, Bapak Ibu. Haleluya. Nah, nggak berasa gitu loh, karena di dalam Tuhan ada sukacita yang terus-menerus mengalir dalam kehidupan kita, saudara. Ya kan? Pernikahan itu nggak jadi patokan punya uang banyak, Bapak Ibu. Baru-baru ini seorang komedian, idola saya, namanya mirip-mirip saya, Bapak Ibu. Sultan gitu kan, punya uang banyak, talak istrinya, cerai. Saya bacanya sampai kaget, saudara ya. 18 tahun sampai 19 tahun mereka nikah, uangnya banyak. Julukannya Sultan Bintaro, Bapak Ibu ya. Tapi nalak istrinya bercerai, saudara. Jadi punya uang banyak nggak jadi patokan, ya kan? Yang jadi jaminan apa? Di dalam Tuhan. Satu pernikahan itu jaminan kita tuh hanya sertifikat rumah, oh enggak ya, saudara ya. Jaminan kita tuh hanya di dalam Tuhan, saudara. Uang banyak nggak jadi jaminan pernikahan kita awet, ya kan? Tetapi kalau kita di dalam Tuhan, masalah boleh ada, pergumulan boleh ada, padang gurun boleh kita lalui, tetapi kita tetap sukacita. Yang percaya katakan amin. Jangan dasar bagus. Tapi bagi hari ini saya tidak membicarakan pernikahan, saudara ya, karena membicarakan pernikahan ada bagian yang Pastor Hengki, saudara ya. Itu ya hambanya cocok, saudara ya, karena selalu romantis, saudara. Makanya kita belajar dari hambanya. Tapi modalnya nggak kuat, saudara ya. Hambanya sering luar negeri gitu. Tapi kita yang ini aja lah, yang irit aja. Tapi ya jadi pelajaran bagi sikap kita, saudara. Nah, hari ini firman saya itu sesuai dengan momen kita di bulan Agustus. Pastinya saya akan membicarakan tentang yang namanya kemenangan, Bapak Ibu. Amin. Judul khotbah saya hari ini adalah hidup dalam kemenangan. Yang mau katakan amin. Yang mau hidup dalam kemenangan selambaikan tangannya. Haleluya. Nah, hidup dalam kemenangan, saudara. Tuhan itu nggak hanya mau kita sekedar mengalami kemenangan, saudara. Tetapi yang Tuhan mau, kita memiliki hidup dalam kemenangan. Mengalami kemenangan dengan hidup dalam kemenangan itu memiliki arti yang berbeda, Bapak Ibu ya. Kalau mengalami kemenangan, bisa kadang kalah, bisa kadang menang. Mengalami kemenangan, saudara. Benar kan? Seperti sebuah pertandingan, seorang atlet mengalami kemenangan. Mungkin ada kalanya dia kalah, ada kalanya dia menang. Tetapi yang Tuhan mau adalah hidup dalam kemenangan.
Kalau hidup kita dalam kemenangan, saudara, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, bahkan setiap tahun kita akan mengalami kemenangan. Yang setuju katakan amin. Amin. Haleluya. Nah, yang Tuhan mau itu, saudara, hidup kita itu adalah hidup dalam kemenangan. Ya kan? Kemenangan dari segi apa, saudara? Bukan kemenangan atas mertua kita yang galak, saudara. Bukan kemenangan atas suami atau istri kita. Bukan kemenangan atas anak-anak kita, atas orang tua kita. Bukan kemenangan atas tetangga kita yang bawel, saudara. Bukan kemenangan atas teman-teman di kantor kita. Tapi kemenangan yang Tuhan mau adalah kemenangan daripada setiap kita, keinginan daging kita, saudara. Hawa nafsu, keegoisan, saudara. Ketidaksabaran kita, suka marah-marah, tidak selalu bersyukur. Yang Tuhan mau adalah menang atas keinginan daging, saudara. Amin. Yang mau katakan amin. Haleluya. Nah, saudara ya, kita akan baca Alkitab. Banyak contoh-contoh dalam Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab yang memiliki hidup dalam kemenangan, saudara. Jadi Tuhan Yesus itu mau agar kita memiliki hidup dalam kemenangan. Nah, kemenangan itu artinya apa sih, saudara? Kemenangan artinya adalah istilah yang diberikan pada seseorang yang berhasil dalam persaingan seperti pertandingan, perang, atau ujian. Kemenangan sering tiba dengan banyak emosi. Makanya kalau kita lihat Olimpiade nih hari-hari ini, saudara ya, yang dapat medali emas itu emosinya, wah, ada yang nangis, ada yang jingkrak-jingkrakan, ada yang berpelukan, ada yang teriak, emosinya bermacam-macam, saudara. Kalau kita meraih kemenangan, saudara ya. Nah, kemenangan biasanya diperingati setelah peristiwanya, setelah pertandingan, setelah ujian, setelah pergumulan yang kita hadapi, ada kemenangan dan kita merayakan kemenangan itu. Berapa yang kita mau merasakan kemenangan bersama dengan Tuhan, bisa memberikan tangan ya, saudara. Haleluya. Nah, contoh banyak di Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab yang hidup di dalam kemenangan. Mungkin yang paling sering kita dengar dalam penderitaannya adalah Ayub, saudara ya. Makanya saudara, kalau misalkan lagi ada pergumulan, lagi ada masalah, mari kita contohlah Ayub, saudara. Saya percaya dan saya sangat yakin tidak ada manusia di dunia ini, di muka bumi ini sampai dengan hari ini yang penderitaannya itu sama dengan Ayub, saudara. Nggak ada, saudara. Ayub itu sangat-sangat menderita. Anak-anaknya dipanggil Tuhan, harta bendanya ludes habis, saudara. Bahkan istri dan teman-temannya meninggalkan Ayub, mengutuki Ayub. Bahkan bukan itu, penyakit, sakit penyakit diderita Ayub. Wah, sangat menderita. Dan saya yakin tidak ada penderitaan seperti Ayub di muka bumi ini selain Ayub, saudara. Tapi kita percaya Ayub selalu mengandalkan Tuhan. Ayub selalu berserah sama Tuhan. Tidak ada keluar kata-kata sungut, tidak ada keluar kata-kata keluh kesah dari mulut Ayub, saudara. Makanya kalau ketika kita mengalami pergumulan, ingatlah si Ayub ini, saudara. Terkadang saya pun begitu, saudara. Ketika ada pergumulan, ketika masuk padang gurun, saya selalu ingat dengan tokoh yang namanya Ayub. Permasalahan kita mungkin gak seberapa lah, saudara ya, dibanding Ayub. Tapi Ayub bisa melewatinya. Penderitaannya cukup panjang yang diderita Ayub, tapi Ayub bisa melewatinya. Kenapa Ayub bisa melewatinya? Karena Ayub mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu. Karena Ayub selalu berserah kepada Tuhan. Ayub berkata, masa sih kita yang baik-baik aja kita terima dari Tuhan, tapi yang tidak baik kita nggak terima, Bapak Ibu. Tapi Ayub, endingnya, saudara, kalau kita baca cerita Ayub, endingnya apa? Ayub diberkati Tuhan. Ayub mengalami yang namanya hidup dalam kemenangan, saudara, karena Ayub mengandalkan Tuhan. Kemudian tokoh yang kedua, yang kita sudah tahu lah, Tuhan Yesus. Penderitaannya cukup panjang ketika dia disalib, disiksa, saudara. Yesus mengalami itu, Yesus berserah kepada Bapa, dan Yesus mengalami yang namanya kemenangan, hidup dalam kemenangan, dibangkitkan dan menang atas setiap maut, saudara. Dan kita percaya, kalau kita belajar dari mereka, saudara, apapun yang kita alami, pergumulan kita itu nggak seberapa, saudara.
kita berserah sama Tuhan, kita angkat tangan kita, dan kita percaya Tuhan selalu penolong setiap kehidupan kita. Apapun yang kita alami saudara, ada pintu-pintu yang terbuka bagi setiap kita. Ada mujizat, ada kesembuhan yang bagi yang sakit disembuhkan bagi setiap kita oleh Tuhan Yesus yang sama-sama kata-kata kami saudara. Haleluya. Yang ketiga, ada Sadrak Mesak Abednego saudara. Saya paling demen nih cerita ini saudara ini ya. Kata-kata mereka yang berkata bahwa sekalipun Allah tidak menolong kami ketika mereka mau dimasukkan dalam dapur perapian yang panas saudara, mereka berkata sekalipun Allah yang kami sembah tidak menolong kami tidak sekali-sekali menyembah patung yang dibuat raja. Keren saudara. Pertanyaannya saudara, apakah kita bisa berkata seperti Sadrak Mesak Abednego saudara? Ketika pergumulan kita belum ada jalan keluarnya, ketika Tuhan belum tolong kita, ketika sakit kita belum disembuhkan sama Tuhan, kita bisa nggak pertanyaannya? Kita bilang, Tuhan, sekalipun Tuhan tidak tolong saya, ya, saya tetap setia sama Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus, saudara. Amin. Bisa nggak kita bicara seperti itu, saudara? Jangan saudara pergumulan baru sehari dua hari belum jawab Tuhan, udah nggak mau ke gereja, saudara ya. Udah kecewa sama Tuhan Yesus, saudara. Waduh, ya kan? Jangan begitulah, saudara ya. Jadi kita percaya sekalipun Tuhan tidak tolong kita, sekalipun belum ada awan setelapak tangan saudara dalam kehidupan kita, itu tidak menghalangi setiap kita untuk datang sama Tuhan. Amin. Karena saya bilang saudara, tujuan kita ke tempat ini bukan karena kita minta-minta sama Tuhan, saudara. Amin. Yang ada kita mau berikan sesuatu sama Tuhan melalui apa? Pujian penyembahan kita. Jadi terkadang saya suka ngomong saudara, masalah kita, pergumulan kita itu nggak ada hubungannya sama Tuhan, saudara. Jadi jangan kita pergumulan kita marah sama Tuhan. Setiap ada masalah kita marah sama Tuhan. Nggak ada hubungannya, saudara, sama Tuhan. Ya, keadaan apapun tidak menghalangi kita untuk kita bersuka cita sama Tuhan. Tidak ada menghalangi untuk kita berbagi sama orang lain, saudara. Jadi ketika kita mengalami masalah, yuk, jangan jadi hambatan untuk kita datang sama Tuhan. Karena nggak ada hubungannya, saudara. Kita mau datang ke tempat ini, kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan, tujuannya cuma satu, saudara. Apa? Menyenangkan Tuhan, saudara. Karena Tuhan sudah terlalu baik bagi setiap kehidupan kita, ya kan? Contohnya karya terbesar di atas kayu salib, Tuhan menebus kita, ya kan? Harusnya kita yang berdosa, kita yang masuk dalam maut, saudara, tapi Tuhan menggantikan dengan nyawanya yang sungguh luar biasa, saudara. Itu udah cukup, saudara, bagi setiap kita. Jadi jangan ada setiap kita tuh kecewa lah, ya. Jadi apapun yang keadaan kita yang kita alami, sekali Yesus tetap Yesus. Yang mau katakan amin? Yang setuju dengan saya berikan tepuk tangan yang dahsyat. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya. Nah, kehendak dan anugerah dari Allah Bapa adalah semua anak-anak Tuhan senantiasa hidup dalam kemenangan. Anugerahnya Tuhan, kehendaknya Tuhan, keinginannya Tuhan tuh satu, supaya kita nih anak-anaknya hidup di dalam kemenangan, saudara. Amin. Apakah kita akan menang terus dalam hidup ini, saudara? Saya katakan, ya, bisa. Kita akan menang setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, bahkan setiap tahun untuk menghadapi setiap badai pergumulan yang kita hadapi. Kita akan bisa menang terus karena kita hidup dalam kemenangan, saudara. Kenapa bisa? Ya, karena Tuhan Yesus tidak ada mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup melakukan segala perkara apapun dalam kehidupan kita, saudara. Asalkan kita mau berserah. Ada ada bagian kita, saudara. Ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Bagian kita apa? Yuk, kita mau taat sama Tuhan, kita mau setia sama Tuhan. Seperti tadi Ayub masuk dalam penderitaan yang sangat panjang, saudara. Kalau saya percaya kalau hari-hari ini di dunia ada seorang yang seperti Ayub penderitaannya, saya bilang pasti depresi, saudara. Bisa bunuh diri, saudara, ya. Penderitaan berat banget, saudara, ya kan? Tapi kita lihat cerita Ayub, endingnya Ayub diberkati Tuhan, lebih dahsyat lagi, lebih luar biasa lagi. Ya, kita yang mau katakan amin, saudara. Dalam setiap pergumulan apapun yang kita hadapi, kita mau berserah sama Tuhan, saudara. Kita percaya ketika kita mau datang sama Tuhan, satu tujuan kita untuk menyenangkan hati Tuhan aja, saudara. Tuhan sudah lihat hati kita. Wah, udah, kita nggak perlu berdoa, kita minta-minta. Kalau tujuan kita datang sama Tuhan ke tempat ini, menyembah Tuhan hanya untuk menyenangkan Tuhan, udah, kok itu aja. Gak usah minta-minta yang lain, saudara. Tuhan tahu isi hatimu, saudara. Tapi kalau tujuan itu sudah benar, saudara, Tuhan, wah, luar biasa, anak Tuhan, ya kan? Udah, malaikat berkati, ya kan, semuanya. Permasalahannya, pergumulan, beri jalan keluar. Udah, cukup itu aja, saudara. Yang penting kita mau menyenangkan hati Tuhan, saudara. Haleluya, mau katakan amin. Coba kanan kirinya, yuk nyenangin hati Tuhan. Haleluya. Haleluya, saudara, ya.
2 Korintus 2 ayat 14 berkata, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Haleluya, saudara. Kita percaya bersama dengan Kristus, ya kan, selalu membawa setiap kita ke namanya, ke jalan kemenangan. Nah, kemudian kunci untuk kita dapat hidup dalam kemenangan, saudara, kuncinya hanya satu, saudara. Karena nggak ada yang dua, saudara, hanya satu kuncinya. Yaitu apa? Supaya hidup kita dalam kemenangan, kuncinya hanya satu, saudara, yaitu mengandalkan Tuhan. Amin. Dalam setiap apapun yang kita hadapi, harus mengandalkan Tuhan. Arti kata mengandalkan Tuhan dalam bahasa Ibrani itu disebut bataks. Salah apa enggak nih sebutannya ya? Bataks ya, bukan panggil ya, panggil batak. Panggil bataks ya. Panggil batak gitu. Artinya apa? Adalah lebih confident, percaya diri, saudara ya. Kalau orang-orang mengandalkan Tuhan itu lebih percaya diri, saudara. Ya, kemudian lebih yakin, lebih merasa aman, lebih percaya dan lebih mempercayakan dirinya sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Enakkah saudara orang-orang seperti ini, saudara? Confident, percaya diri, ya kan? Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita hadapi, kita percaya diri, kita percaya, kita yakin bahwa Tuhan sanggup melakukan banyak perkara-perkara ajaib bagi setiap kita, saudara. Makanya orang yang mengandalkan Tuhan itu sungguh enak hidupnya, saudara, ya kan? Ya mungkin pergumulannya memang masih ada, saudara. Permasalahannya memang masih ada, saudara. Tetapi ketika kita menjalani semuanya itu, saudara, ada sukacita, ya kan? Ada damai sejahtera dalam kehidupan kita. Kita masih bisa tersenyum sama orang, kita masih bersukacita sama orang, saudara. Tetap, saudara, dalam Tuhan, karena kita mengandalkan Tuhan dan kita percaya, saudara. Satu pergumulan, satu masalah itu saya ibaratkan seperti kita tuh sedang melakukan perjalanan yang jauh, saudara. Beberapa tahun yang lalu saya pernah ke Jogja naik kereta, saudara. Sekitar 9 jam, saudara. Capek-capek, saudara. Ya kan, nggak bisa rebahan. Tetapi dinikmatin aja, saudara. Nah, itu seperti pergumulan, seperti masalah kita nih, ya kan? Kita nikmatin, kita lihat pemandangan, ada sawah gitu, saudara. Kita nikmatin, capek, benar capek, bosan, saudara. 9 jam di dalam kereta duduk gitu, saudara, ya, nggak bisa rebahan. Tetapi yang saya percaya apa? Perjalanan saya itu akan mencapai satu titik tujuan saya, saudara. Ke Jogja, saudara. Dan ketika saya sampai di tujuan saya, saudara, wah senang, saudara ya. Bisa jalan-jalan, bisa ke tempat wisata, bisa tiduran, saudara, bisa foto-foto, saudara. Wah, ya kan, berkatnya berlimpah-limpah, saudara. Nah, sama tuh, saudara, pergumulan masalah kita juga seperti itu, saudara. Kalau hari ini sudah bisa dapat pergumulan hari ini, kita percaya bahwa pergumulan yang kita hadapi itu pasti ada titik tujuannya. Ada titik selesainya, ada titik akhirnya, saudara. Jangan takut, tenang aja bersama dengan Tuhan, saudara. Ya kan, sukacita aja, nikmatin aja segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kita, saudara. Seperti tadi Ayub, penderitaan yang panjang, tetapi ada tujuannya, ada akhirnya, bahkan ada berkat-berkat yang melimpah bagi setiap kita yang mengandalkan Tuhan, saudara. Yang saya katakan amin. Jadi jangan takut, saudara, pergumulan, saudara, permasalahan, jangan takut, saudara. Bilang sama pergumulan, masalah, emang gue pikirin, saudara, ya kan? Tuhan nggak mau kita khawatir, Tuhan nggak mau kita takut, saudara. Karena bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, kita percaya, saudara, ada jalan keluar yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi diberikan tepuk tangan yang dahsyat buat wajib, saudara. Haleluya. Nah, kuncinya adalah mengandalkan Tuhan, saudara. Kita baca ayatnya, saudara ya. Di Yeremia 17 ayat 7 sampai dengan ayat yang 8. Saya baca biar cepat ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Yang percaya katakan amin, saudara. Kita ingat 3 tahun yang lalu pandemi COVID, saudara ya. Tidak ada yang bisa kita andalkan selain Tuhan, saudara. Mau andalkan manusia, nggak ada, saudara. Krisis ekonomi global, saudara. Orang dagang tutup, orang yang bekerja di PHK, saudara. Tapi puji Tuhan, kalau 3 tahun yang lalu pandemi COVID kita bisa lewati sampai dengan hari ini, saudara. Kita lihat wajah-wajah yang dengan sukacita, saudara. Semua karena Tuhan. Saya percaya kita di tempat ini adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, saudara. Amin. Kalau hari ini kita masih bisa ada, kita bisa melewati pandemi COVID semua, saudara.
kita semua itu semua karena anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita, saudara. Dan tidak menjadi alasan untuk kita tidak mengucap syukur sama Tuhan. Amin. Nah, diberkati orang yang meninggalkan Tuhan, kata firman Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, saudara. Sebuah pohon kalau ditanam di tepi air, saudara, itu pasti pohon tidak akan mengalami kekurangan ya, saudara ya. Karena kan untuk makannya itu memang air, saudara, 100%, saudara ya. Tapi ketika ia ditanam di tepi air, saudara, saya percaya pohon itu tidak akan mengalami yang namanya kelaparan. Sama seperti kita, saudara. Air berbicara tentang firman Tuhan. Kalau hidup kita, saudara, apapun yang kita lakukan, kita harus berdasarkan, bersumber dari firman Tuhan. Kita percaya ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi setiap kita, saudara. Amin. Contohnya, saudara, saya menginap di rumah Pak Agum 1 bulan, misalkan, saudara ya. Ya, saya mengandalkan Pak Agum lah ya kan di rumahnya kan, karena rumah Pak Agum, saudara. Pasti saya percaya ada makanan, saudara. Saya nggak akan kelaparan di rumah Pak Agum 1 bulan, saudara. Karena di situ ada iga babi, saudara ya. Ada lapciong, saudara ya. Wah, luar biasa kan. Saya pasti seperti itu, saudara. Saya ingin rumah Pak Agum 1 bulan, saya tidak akan mengalami kelaparan karena saya tahu Pak Agum sediakan makanan bagi saya. Nah, sama seperti Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan sediakan semuanya. Segala sesuatunya Tuhan sediakan. Kalau hari ini kita bicara, aduh nanti minggu depan gue buat bayar anak sekolah nih, bayar listrik nih, bayar segala sesuatu apapun, saya percaya Tuhan sediakan kalau kita mengandalkan Tuhan, saudara. Amin. Jangan mengandalkan manusia, saudara. Karena manusia terbatas, saudara. Tapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak terbatas, saudara. Dia sanggup melakukan baik mujizat bagi setiap kehidupan kita, saudara. Maka kita percaya Tuhan selalu menyertai di dalam setiap langkah-langkah hidup kita, saudara. Haleluya. Yang percaya katakan amin, saudara. Kemudian apa yang terjadi dengan hidup kita ketika kita mengandalkan Tuhan, saudara? Kita akan mengalami hidup dalam kemenangan. Dan hidup yang bagaimana sih? Hidup dalam kemenangan itu hidup yang bagaimana, saudara ya? Ya? Apakah hidup yang menang atas? Nah, kemenangan kita itu bukan melawan darah dan daging, Bapak Ibu ya. Jadi bukan melawan mertua Bapak Ibu yang jahat, yang galak, saudara ya, istri, suami, anak segala macam. Tapi kemenangan kita adalah kemenangan melawan penguasa-penguasa di udara, ya, saudara ya, melawan keinginan daging kita. Nah, hidup yang bagaimana sih? Hidup yang dalam kemenangan sesuai dengan ayat yang tadi, saudara, Yeremia 17 ayat 7-8, saudara, dikatakan kita hidup seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Artinya apa, saudara? Artinya kita menjadi pribadi yang selalu melekat kepada Tuhan dan kepada firman Tuhan, sehingga yang menjadi sumber kehidupan kita adalah firman Tuhan, yang menjadi pegangan kita adalah firman Tuhan, dan kita hanya percaya kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Sebab air menggambarkan firman Tuhan dan Yesus adalah air kehidupan, saudara. Saya katakan bahwa ketika kita mengandalkan firman Tuhan, apapun yang kita lakukan sumbernya dari firman Tuhan, maka saya percaya kita adalah menjadi orang-orang yang hidup di dalam kemenangan, saudara. Nah, yang kedua, kehidupan kita seperti merambatkan akar-akarnya ke tepi batang, saudara. Artinya apa? Kehidupan kita berakar sangat kuat, memiliki pondasi dan dasar yang sangat kuat hanya kepada firman Tuhan, sehingga selalu aspek kehidupan kita hanya didasari dan ditopang oleh firman Tuhan. Kita punya akar yang kuat, saudara. Sebuah pohon semakin besar, saudara, pasti akarnya semakin kuat. Mungkin pohonnya ada di sini, saudara ya, akarnya bisa sampai ujung-ujung sana, saudara, karena kuat, teguh, ya kan? Ketika angin topang, angin badai menerjang sebuah pohon itu, saudara, karena akarnya sudah kuat, pohon itu tidak akan tumbang, saudara. Dia tetap berdiri teguh. Sama seperti dengan kita, saudara. Ketika akar kita kuat, saudara, pergumulan masalah apapun yang kita hadapi, sebesar apapun, saudara, kita tetap teguh untuk kita menanggungnya, saudara. Dan kita percaya ada sukacita, damai sejahtera yang Tuhan berikan atas setiap kehidupan kita melimpah-limpah, saudara, ketika kita mengandalkan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Yang ketiga, kehidupan kita tidak mengalami panas terik, saudara. Artinya apa? Ketika kita menghadapi kesulitan, tantangan, dan masalah kehidupan, kita tetap teguh, tidak mengeluh, dan tidak mudah menyerah, saudara. Karena selalu mengalami penyertaan dan perlindungan daripada Tuhan. Ketika ada pergumulan, saudara, kita tetap teguh. Kita tidak mengeluh, nggak bersungut-sungut, saudara, ya kan? Dalam setiap pergumulan,
perjalanan hidup kita, mungkin kita masuk padang gurun, saudara. Apa yang keluar dari mulut bibir kita adalah ucapan syukur selalu sama Tuhan. Tidak pernah mengeluh, saudara. Karena apa? Karena kehidupan kita tidak mengalami yang namanya panas terik, saudara. Yang percaya katakan amin. Kemudian yang berikutnya, kehidupan kita seperti daun yang tetap hijau, saudara. Artinya apa? Artinya orang melihat kehidupan kita adalah kehidupan yang sungguh indah, saudara, yang menyenangkan dan yang penuh sukacita. Jadi gambarannya seperti orang yang sedang melihat pohon yang rimbun, yang hijau dan yang indah, sehingga kehidupan kita menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Berapa baik kita yang mau menjadi berkat bagi banyak orang, bisa lambaikan tangan, saudara. Menjadi berkat bagi banyak orang itu tidak kita kaya dulu, kita banyak duit dulu, saudara, untuk kita menjadi berkat bagi orang lain, ya kan? Menjadi berkat itu bukan bicara kita hanya kasih uang ke mereka, saudara, kita kasih bantuan ke mereka, enggak, saudara. Dengan perilaku, dengan karakter kita yang care, peduli sama teman-teman di sekitar kita, sama orang-orang yang terdekat, dengan keluarga kita, itu sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Makanya, saudara, kalau kita anak-anak Tuhan dilarang punya muka itu yang cemberut, saudara, ya. Kita harus bersukacita, saudara, apapun yang kita hadapi, supaya setiap orang melihat, ketika melihat kita ada terang kasih Tuhan, menjadi berkat bagi banyak. Dan melalui kita, saudara, kita percaya everyone akan mengenal Yesus, saudara. Amin. Kita percaya Jesus for everyone 2033, semua manusia di muka bumi ini akan mengalami perjumpaan secara autentik dengan Tuhan, saudara. Kalau minggu lalu kita sudah dibukakan sama Pagem tentang bagaimana pertobatan yang melanda dunia, saudara. Benua Amerika, benua Eropa, ada pertobatan setiap mereka dibaptis, saudara. Bahkan setiap kolam-kolam di universitas membaptis orang, saudara. Bahkan sampai tengah malam orang berbondong-bondong untuk dibaptis. Ada pertobatan terjadi, saudara. Karena ingat tugas setiap kita, untuk kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang, saudara. Amin. Everyone, kita percaya kita yang terdepan, jangan menjadi yang terbelakang, saudara. Tapi kita yang terdepan, seperti iklan motor, saudara. Semakin di depan. Amin. Yang mau katakan amin. Yang mau berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita percaya kita yang terdepan, kita semakin terdepan, saudara. Amin. Dan kita percaya melalui setiap kita di era Pentakosta yang ketiga ini, saudara. Ketika hidup kita mengandalkan Tuhan, ada sukacita surgawi, ada terang kasih Tuhan, ada damai sejahtera yang melanda hidupkan kita, saudara. Dan ketika orang melihat kita, saudara, ada terang kasih Tuhan, ada cerminan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, saudara. Dan kita percaya bukan hanya sekedar penginjilan mereka-mereka yang istilahnya pinter Alkitab, sudah hafal Alkitab untuk mereka menginjil. Enggak, saudara, ini bagian setiap kita. Walaupun kita mungkin enggak hafal Alkitab, saudara, mungkin kita nggak bisa menginjil, tapi dengan gaya hidup kita, dengan karakter kita, saudara, kita mencerminkan terang kasih Yesus. Dan kita percaya ada pertobatan terjadi, saudara. Mama saya dulu itu nggak bisa hafal Alkitab lah, nggak bisa ngomong di depan orang banyak-banyak, saudara. Tapi keluarganya bisa kenal Tuhan Yesus seluruhnya, saudara. Karena apa? Karena karakter mama saya. Mama saya bukan orang yang kaya, saudara. Mama saya orang miskin, saudara. Ya kan? Orang yang gak punya apa-apa. Kalau setiap ketemu keluarganya dihina-hina, saudara. Ini ikut Yesus nih, Kismin katanya, ya kan? Ini ikut Yesus nih, melarat gitu, saudara. Mama saya itu di pojokan, selalu kalau kumpul keluarga di pojokan, saudara. Ya kan? Mama saya nggak bisa apa-apa, saudara. Tapi dengan karakter dia penuh kasih, saudara. Ya kan? Dan dilawat Tuhan. Bahkan seluruh keluarga besarnya yang tadinya begini, saudara, ada meja abu segala macam, saudara, sekarang seluruh keluarga besar, saudara, mengenal Yesus. Meja abu udah nggak ada, segala macam sudah dibuang, saudara. Karena apa? Karena melihat karakter dari seorang mama saya penuh kasih. Dianiaya, saudara, tidak membalas, saudara. Dicaci maki, dihina, nggak membalas. Ya, karena nggak bisa, miskin, saudara. Nggak mau balas, sudah, tapi didoakan, ya kan? Waduh, hebatnya nama mama saya Syutin, Bapak Ibu. Hebatnya si Syutin, ya. Jualan nasi uduk, jualan lontong sayur, bisa sekolahin anaknya loh, ya kan? Bisa sekolahin anaknya sampai lulus, saudara. Dan semua karena berkat Tuhan. Ya kan, dicaci maki, nggak pernah balas, saudara. Dan akhirnya mereka melihat, saudara, ada terang kasih Yesus dalam diri mama saya, dan mereka bertobat. Nah, itu, saudara, karakter kita, saudara. Kita nggak perlu belajar Sekolah Alkitab, saudara. Oh, gue mau menginjil, gue mau belajar Sekolah Alkitab. Nggak perlu juga, saudara. Ya, kalau saudara mau, bagus gitulah. Boleh, tetapi maksudnya nggak harus juga, saudara. Dengan karakter kita, saudara. Percuma kita bisa baca Alkitab, kita hafal Alkitab, kita
hafal ayat-ayat, tetapi karakter kita, kelakuan kita saudara, gitu, ngeri saudara kan? Ya, nggak jadi cerminan kasih Tuhan Yesus. Tetapi kita yang biasa-biasa, ibu rumah tangga, gitu kan? Orang yang biasa-biasa mungkin berdagang saudara, tapi ketika ada kasih Tuhan, kita selalu peduli sama orang, kita selalu sukacita saudara, ya kan? Mama saya begitu, sukacita terus, pergumulan ada, tapi sukacita saudara, luar biasa. Mungkin karena doa mama saya pun saya bisa berdiri di tempat ini saudara, ya kan? Karena doa orang tua saudara. Kita percaya ketika kita melakukan semuanya itu, everyone 2033 semua orang akan mengenal Yesus melalui setiap kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus saudara. Haleluya. Kemudian apa sih hidup yang dalam kemenangan itu seperti apa? Nah, berikutnya adalah kehidupan kita tidak khawatir dalam tahun kering. Artinya kita selalu percaya akan janji Tuhan dan jaminan Tuhan, sehingga kita menjadi pribadi yang senantiasa bersyukur dan bersukacita. Sebab kita percaya bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan saudara. Jadi hidup dalam kemenangan adalah kehidupan yang tidak khawatir dan dalam tahun yang kering saudara. Kita selalu berucap syukur sehingga menjadi pribadi yang senantiasa bersyukur dan bersukacita. Sebab kita percaya bahwa pengharapan di dalam Tuhan saudara. Pengharapan bukan di dalam orang lain saudara, tapi pengharapan yang sungguh besar itu dalam Tuhan. Ya mungkin memang kadang-kadang Tuhan itu pakai orang untuk memberkati setiap kita. Karena apa? Karena kita mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan pakai orang tersebut untuk memberkati kita, untuk memberikan kita jalan keluar saudara. Kita percaya bahwa ketika kita berharap sama Tuhan, nantiasa Tuhan akan memberkati setiap kita saudara. Yang saya katakan amin. Kemudian yang berikutnya, kehidupan kita tidak berhenti menghasilkan buah saudara. Hidup dalam kemenangan adalah kehidupan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Artinya kehidupan kita menghasilkan buah karakter yang benar di hadapan Tuhan, di hadapan manusia saudara, yang penuh kasih, yang penuh damai sejahtera, yang selalu bersyukur dalam setiap apapun keadaan kita saudara, bersukacita, sehingga kita menjadi pribadi yang produktif, kreatif, bermultiplikasi dan mengalami buah keberhasilan dalam segala aspek kehidupan kita saudara. Kita percaya hidup dalam kemenangan adalah hidup yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ada sukacita saudara dalam setiap kehidupan kita. Kita selalu bersyukur. Karena firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal saudara. Firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah ketika keadaanmu baik, ketika engkau diberkati, ketika engkau kaya, ketika engkau memiliki hidup yang luar biasa, enggak. Tetapi firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah di dalam segala keadaan saudara. Hari ini apapun keadaan saudara, mungkin saya nggak tahu saudara. Saudara kalau ditanya apa kabar di gereja, bilangnya luar biasa saudara. Bagi keadaan luar biasa semua saudara ya. Kalau kita mau jujur, semua keadaan kita berbeda lah saudara ya. Mungkin ada yang diberkati Tuhan hari ini, mungkin ada yang masuk dalam pergumulan, mungkin yang sakit, mungkin yang sehat. Semua berbeda keadaan kita. Tapi saya percaya, selalu saya berkata bahwa itu tidak menjadi halangan bagi setiap kita untuk datang sama Tuhan. Tetap bersukacita, tetap bersyukur saudara. Amin. Tetap mengandalkan Tuhan di dalam apapun yang kita hadapi. Yang percaya katakan amin saudara. Amin. Kemudian pertanyaannya, ada pertanyaan lagi saudara. Pertanyaan kita sekarang adalah bagaimana sih caranya untuk kita mengandalkan Tuhan saudara? Bagaimana sih untuk mengandalkan Tuhan? Yang pertama, jangan pernah menggantikan sumber daya rohani. Artinya jangan pernah menggantikan Tuhan saudara, ya kan? Dengan sumber daya dunia, dengan sesuatu yang ada di dalam dunia. Mungkin kita mengandalkan orang saudara. Jangan menggantikan Tuhan dengan hal-hal dunia. Karena Tuhan itu tidak terbatas saudara. Tapi yang hal-hal yang duniawi itu sifatnya terbatas. Jadi kalau kita mau hidup dalam kemenangan saudara, bagaimana kita mengandalkan Tuhan? Yang pertama, jangan pernah menggantikan sumber daya rohani dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, berusahalah semaksimal mungkin, tetapi serahkanlah hasilnya kepada Tuhan saudara. Kita punya bagian untuk kita melakukan segala sesuatu, dan kita percaya hasilnya kita serahkan sama Tuhan. Tuhan yang akan membuat segala sesuatunya indah pada waktunya bagi setiap kita. Ketika ada bagian kita dahulu saudara, kita bukannya sekedar hanya tidur diberkati Tuhan saudara. Enggak, kita bekerja lah saudara. Ya kan? Apa yang menjadi bagian kita lakukan. Ya kan saudara? Dan hasilnya akan Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Ada berkat-berkat yang melimpah
bagi setiap kehidupan kita. Saya katakan amin. Kemudian yang ketiga, taatlah pada pimpinan Tuhan, saudara. Yuk kita hari ini mau taat sama Tuhan. Kita mau setia sama Tuhan. Apapun yang terjadi, kita mau tetap mengatakan sekali Yesus tetap Yesus, amin. Kita mau taat sama Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan bagi setiap kita, kita lakukan, saudara. Kita aja di dunia taat, saudara, sama peraturan-peraturan yang ada di dalam pemerintahan, saudara. Kalau nggak taat, kita dihukum, saudara. Ya, nggak usah yang gede-gede, yang kecil-kecil aja, saudara. Lampu merah, saudara, kita harus taat. Lampu merah kita berhenti, lampu kuning kita jalan, lampu hijau kita jalan, saudara. Ya kan? Itu taat. Kalau kita melanggar, kita akan dihukum. Ada hukum, ada undang-undang dalam pemerintahan. Sama seperti juga pemerintahan dalam kerajaan Allah, saudara. Kalau kita nggak taat, kita akan dihukum, saudara. Amin. Berbaik kita yang mau mengandalkan Tuhan selambaikan tangannya, saudara. Berbaik kita yang mau memiliki hidup dalam kemenangan selambaikan tangan, saudara. Bilang kanan kirinya, depan belakang, yuk andalin Tuhan. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan, ini ada aset Tuhan. Saya undang tim PPW. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu pagi hari ini kami percaya firman Tuhan boleh menjadi rema bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Yesus yang kami andalkan, Tuhan. Apapun yang kami hadapi hari-hari ini, kami percaya Tuhan Yesus, Engkau beserta dengan kami. Kami percaya Tuhan, dalam setiap langkah hidup kami dituntun sama Tuhan. Kami boleh memasuki tahun mujizat Tuhan, tahun kemenangan ya Tuhan, bagi setiap kehidupan kami Bapa. Oh Rabbi Yesus, terima kasih Tuhan. Yesus, Engkau satu-satunya yang kami andalkan dalam dunia ini Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ramaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan. Haleluya. Kau yang ku andalkan.
Tuhan dalam setiap kehidupan apapun yang kami lakukan. Karena Tuhan Yesus adalah satu-satunya kami percaya dan kami andalkan Tuhan. Dan kami percaya ketika kami melakukan semuanya itu Tuhan, kami percaya kami sedang memasuki hidup dalam kemenangan Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan hidup masalah kami Tuhan, kami percaya Tuhan, ketika kami mencapai garis akhir Tuhan, kami adalah orang-orang yang mendapati, adalah orang-orang yang menang Tuhan. Bahkan Tuhan menjadikan kami lebih daripada pemenang ya Tuhan. Inilah kami Tuhan, adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan berkat, damai sejahtera dan sukacita mengalir melimpah-limpah atas setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih firman-Mu pada pagi hari ini, siang hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika firman-Mu ditabur Tuhan, kami percaya firman itu boleh menjadi benih, bertumbuh, berakar kuat bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Bukan hanya sebagai pendengar, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan melalui firman Tuhan, kami yang lemah dikuatkan, kami yang hilang pengharapan Tuhan berikan pengharapan kami yang baru. Bahkan kami yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Kami percaya kami yang terikat Tuhan lepaskan bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Kami memperoleh kemenangan dalam setiap keadaan kami Tuhan. Bersama dengan Yesus kami dapat mengandalkan Engkau Tuhan, dan kami memperoleh kemenangan. Bahkan kami menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan menjawab syukur dan mendengar firman-Mu. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan memberkati. Haleluya. Ya, silakan dulu. Ya, bulan ini bulan spesial ya, banyak yang ulang tahun ya. Jadi harusnya banyak kado nih. Ya, terima kasih Pastor Andre. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita tetap mengandalkan Tuhan. Ya, bukan mengandalkan uang, bukan mengandalkan kekayaan kita, kehebatan kita, ya, dan lain sebagainya. Tapi tetap andalkan Tuhan dan kita percaya kemenangan pasti Tuhan jamin buat setiap hidup kita. Ya, masalah boleh ada di depan, kesulitan boleh ada, ekonomi katanya akan resesi. Semua masalah akan ada di depan kita. Tapi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang keluar lebih daripada pemenang. Ya, biar hari ini kita diingatkan firman Tuhan dan kita sungguh-sungguh mau belajar untuk tetap percaya, tetap mengandalkan Tuhan. Haleluya. Kita nanti ada makan-makan. Ulang tahun jangan ada makan-makan, bukan ulang tahun. Ya. Oh ya, sebelumnya ini udah lama ya. Ada nggak yang ketinggalan cincin? Ada? Ini udah sebulan yang lalu nih. Tadi saya lihat di belakang, ya belum pernah diumumin ini. Ada nggak yang kehilangan cincin? Nggak ada? Nggak ada ya? 1, 2, 3, nggak ada ya? Udah, ini buat saya. Ya, jadi kalau ada ketinggalan cincin ya boleh hubungin saya. Ya, sementara saya simpan dulu, saya pakai. Ya, apalagi ya? Oke, itu aja. Ya, tadi juga di VOP diingatkan untuk kita jaga mulut, perkataan yang baik, ya, perkataan yang positif, menabur buat setiap anak-anak kita, ya. Jangan pakai kata-kata yang negatif, ya. Anak bodoh, hati-hati, ya. Tapi kita memberkati anak-anak kita, ya. Saya percaya waktu kita berkatakan yang benar dengan baik, anak-anak akan tumbuh dengan luar biasa. Ya, mau di ini nyanyi dulu apa? Panjang. Di tangan kanan, di tangan semuanya yang ulang tahun ditumpekin kue ini, ya, yang anniversary juga termasuk ya, bayar juga kan, bayar juga tumplek. Ya, nggak terasa ya waktu itu begitu cepat berlalu ya, nggak terasa
Ya sekali lagi saya juga bilang, saya jadi pendeta juga bukannya cita-cita ya, semua karena Tuhan yang sudah tuntun, Tuhan yang sudah pilih. Ya, ayo saya cuma mengajak kita, yuk sama-sama kita bertumbuh di tempat ini. Sekali saya katakan bukan hanya sekedar kita datang ke gereja, tapi yang saya mau daripada setiap kita bertumbuh di dalam Tuhan, itu aja yang saya mau. Ya tadi Pastor Hande udah bilang, ayo kita mengalahkan kedagingan kita. Ya tadi di VOP udah katakan kalau kita mengasihi Tuhan tapi kita malas datang ke gereja, itu sia-sia omongan kita. Ya jadi sekali lagi saya mau katakan buat setiap dari kita yang saya rindukan nih, kalau saudara tanya sama saya, ya apa yang saya mau nih sebagai gembala bagi kita semua tempat ini. Ya saya nggak minta yang macam-macam. Saya nggak minta, wah saudara kalau saya ulang tahun atau istri saya ulang tahun, saudara harus kasih kado ulang tahun. Yang saya minta satu, kita semua bertumbuh di dalam Tuhan, itu aja. Ya, sudah sungguh-sungguh sama Tuhan. Itu sudah hadiah terindah bagi saya. Ya, artinya apa? Artinya waktu saya melayani ke tempat ini sudah menangkap sesuatu, sudah bertumbuh, dan itu kado terbesar buat saya. Ya, jadi sekali lagi bukan kita sekedar datang ke gereja, ya karena itu tidak menyelamatkan kita. Ya, tapi saudara bertumbuh di dalam Tuhan. Saya rindu waktu nanti Tuhan datang jemput kita, nanti di surga kita sama-sama kumpul seperti ini. Saya nanti berkata gini, ayo yang dulu GB pada mana kumpul, saya yang muka saudara ada di sana. Ya, itu yang saya nantikan, saya rindukan. Saya sedih nanti kalau saya, ayo GB pada mana, cuma satu, ya ini banget. Ya, sedih saya. Ya, jadi saya mau, ayo kita semua sama-sama bertumbuh. Tidak lama lagi, ya 2033. Ya, kita harapkan, kita nantikan, kita doakan itu sungguh menjadi satu hari di mana hari penantian kita. Ya, jerih payah kita, semua duka cita kita mengiringi Tuhan, segala masalah, segala apapun, itu menjadi hari yang terindah buat kita. Berjumpa muka dengan Tuhan, memakai mahkota, ya, dan kita hidup kekal bersama Tuhan selama lamanya, itu kata Allah. Nggak ada dibandingkan kekekalan dengan umur kita di dunia ini, nggak ada. Jangan tukar itu semua. Ya, umur kita tuh pendek, apalagi kalau memang Yesus nanti datang 2023, itu sangat pendek sekali. Jangan tukar waktu yang pendek itu dengan kekekalan nanti, selama-lamanya di surga. Alkitab berkata tidak ada air mata di sana, tidak ada duka cita di sana, tidak ada masalah di sana. Di sana setiap hari kita memuji, menyembah Tuhan. Sudah nggak usah pusing lagi tentang uang, sudah nggak pusing lagi tentang pekerjaan, sudah nggak pusing tentang kesehatan. Semuanya semua itu luar biasa. Sudah mau ke sana? Ayo, ini waktunya, ini saatnya untuk kita persiapkan untuk sampai ke sana. Dia sekali lagi kalau sudah tanya saya apa yang saya mau daripada saya sebagai gembala, saudara bertumbuh di dalam Tuhan, sudah hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. Itu yang saya minta. Ya, itu kado yang terindah bagi saya, supaya nanti kita sama-sama berkumpul di sana. Haleluya. Saya undang yuk ke depan. Ini yang ulang tahun ya semuanya aja. Ya. Ayo semua juga boleh. Bang Jul. Bang Jul ulang tahun dia. Hah? Oh iya. Juli. Kapan dulu? Saya juga mengucap terima kasih, saya mengucap syukur. Sini, oh yang sini jangan malu-malu. Julius nggak dikit kok. Ya, saya dalam tahun yang gereja yang ke-24 ini saya mengucap syukur juga buat pengerja-pengerja, ya buat Bang Ju, buat Oyen, ya buat Pastor Andre, buat Helen, ya tepuk tangan dong buat mereka. Mereka adalah orang-orang yang setia, ya gereja ini nggak ada kalau nggak ada mereka semua, ya. Ya kita semua ayo setia sampai akhir ya. Ini orang-orang yang dari awal boleh bilang ya gereja kita buka ya mereka setia. Apalagi Andre rumahnya itu di Polish
Ya, naik motor 1 jam di sini, pulang 1 jam, 2 jam. Ya. Dia bisa milih di gereja di rumah dia, ya ada GBI dan lain sebagainya, tapi dia tetap setia di sini. Itu Tuhan pasti perhitungkan. Ya, Oyen juga dari gereja di Gang 25, waktu pintu dibuka malah Oyen. Ya, itu luar biasa ya. Juga Bang Jul ya, luar biasa setia. Ini yang ya, ini setia juga ini. Nggak pernah ngambek, diomongin ketawa. Ini ketawa terus ya, sukacita terus. Ya, ya luar biasa. Ya, saya minta ya, terima kasih pasti. Ya, terima kasih juga buat jemaat ya, apalagi yang sudah menabur ya buat gereja ini, segala semuanya. Tuhan berkati melimpah-limpah buat setiap gereja kita. Ya, juga pastinya tim musik yang selalu ada setiap minggu. Kalau kita semua ada tim musik, kita dangdutan doang. Ya, terima kasih buat semua supportnya. Ya, itu aja. Mungkin ada mewakili siapa yang doakan. Kalau kita kan doakan udah sering dong. Saya minta dari jemaat 1 doakan buat gereja, buat kami. Ada dapat hadiah lagi miskin kan? Masih ada kan? Ada masih dong. Oh, banyak, tenang aja. Ayo yang mau doa kasih. Ayo, jangan bukan biskuitnya aja, pabrik yang mau dikasih nih. Doain. Ya, doain. Anak muda yang doain. Anak muda dong. Enak kita. Didoain. Minta kalau sini. Sini. Mari sini. Sini doang. Kasih mic ya. Naik ya. Yuk kita makin berdiri, yuk doakan gereja ini, doakan kami pengerja supaya kita tetap kuat setia terus sampai akhir. Ya. Ya, saudara-saudara jemaat, kita sama-sama berdoa, angkat tangan kita menghadap ke Bapak Gembala, juga Ibu Gembala. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan bahwa pada hari ini Tuhan, gereja kami Tuhan GBI Pademangan bisa berulang tahun Tuhan yang ke-24 tahun Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa rencana-Mu atas gereja ini Tuhan masih sangat besar Tuhan dan sangat panjang Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa rencana-Mu Tuhan untuk gereja ini berdiri sampai hari ini Tuhan, karena Engkau memiliki rencana yang besar Tuhan atas gereja ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa jiwa-jiwa masih banyak di luar sana Tuhan yang perlu dituai Tuhan. Karena itu Engkau Tuhan masih membiarkan Tuhan GBI Pademangan ini untuk masih berdiri Tuhan. Gereja kami memiliki banyak kekurangan Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Engkau yang mencukupkan Tuhan. Tuhan, sekalipun kami Tuhan tidak banyak Tuhan, tapi kami percaya Tuhan bahwa Roh Kudus Engkau yang menguatkan kami Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan api-api dari kuasa-Mu Tuhan terus menyala Tuhan di antara jemaat-jemaat kami Tuhan yang masih sedikit ini Tuhan, supaya kami Tuhan memiliki jiwa yang mau menuai Tuhan. Ladang sudah menguning Tuhan, dan kami adalah penuai-penuai-Mu yang siap Tuhan. Berkati Tuhan, kuduskan gereja kami Tuhan, supaya gereja kami tetap sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Dan agar kiranya Tuhan, gereja-Mu ini Tuhan tetap sejalan Tuhan dengan rencana-Mu Tuhan. Berkati Tuhan Bapak Gembala dan Ibu Gembala Tuhan dalam pelayanannya Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau Engkau masih memberikan kami gembala yang setia Tuhan. Sekalipun Tuhan kami sendiri memiliki banyak kekurangan Tuhan. Berkati Tuhan pekerja-pekerja kami Tuhan, agar kiranya Tuhan apa yang mereka lakukan Tuhan tidak sia-sia Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa semua Tuhan yang dilakukan Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia Tuhan, melainkan semuanya akan menjadi tabungan Tuhan untuk kerajaan-Mu Tuhan nanti Tuhan. Berkati Tuhan, kuduskan kami semua Tuhan, supaya kami Tuhan tetap memiliki hati yang setia kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami. Kami ucap syukur Tuhan kalau hari ini kami merayakan ulang tahun gereja ke depan ini. Tuhan, hamba mengaku di hadapan anak-anak-Mu, hamba nggak mampu Tuhan. Hamba jauh daripada sempurna. Hanya kasih anugerah Tuhan yang boleh memampukan hamba berjalan sampai hari ini. Tuhan, tuntun gereja ini Tuhan. Untuk kami semua, biar kerinduan kami Tuhan, sungguh kami dapat mahkota Tuhan. Kami mengasihi Tuhan, kami hidup setia, taat sampai akhir Tuhan. Maka kami senantiasa tertuju sama Tuhan, bahwa setiap panggilan Tuhan dalam hidup kami nggak akan tinggalkan, kami nggak akan jauh Tuhan.
Kami tetap turut sesuai dengan apa yang Kau mau, yang Kau perintahkan buat kami. Tuhan, biar kami seperti gerombolan domba yang terus menuntun Tuhan. Kau tuntun Tuhan, berjalan sesuai dengan apa yang Kau mau buat setiap kami. Biar Kau penuhi setiap janji-Mu atas setiap kehidupan kami. Kau berkati setiap pelayan yang ada Tuhan. Mereka orang-orang yang setia, mereka orang-orang yang terus ada. Sampai hari ini Kau berkati mereka, keluarga mereka, kesehatan mereka. Tuhan, apa Kau bisa balas setiap apa yang mereka sudah tabur tempat ini. Mereka tidak menerima sesuatu apapun tempat ini. Tapi hamba berdoa, hamba minta Tuhan berkati mereka melimpah-limpah. Keturunan mereka, anak-anak mereka berkati melimpah-limpah Tuhan Yesus. Kami percaya, kami tahu, kami gak akan pernah sia-sia melayani Tuhan. Ada upaya menantikan kami. Ada berkat spesial yang Kau taruh atas setiap kami. Terima kasih Bapa, hamba berdoa di ulang tahun ini Tuhan. Hamba minta Tuhan, hamba hanya satu minta Tuhan buat gereja-Mu. Jadikan setiap jemaat di depan ini mereka bertumbuh secara rohani dengan luar biasa. Mereka sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Mereka hidup sungguh-sungguh sama Tuhan. Mereka pegang setiap janji Tuhan. Biar itu boleh terjadi atas setiap mereka semua Bapa. Mereka hidup yang diberkati oleh firman Tuhan. Mereka hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan. Anak cucu mereka perkasa di muka bumi ini. Itu yang hamba minta Tuhan Yesus. Biar Kau dengar doa-doa kami Tuhan hari ini. Juga kami mengucap syukur buat setiap tim musik Tuhan yang setiap minggu melayani kami di tempat ini Tuhan. Kami nggak bisa balas segala apa yang mereka juga sudah tabur tempat ini. Waktu mereka semua Tuhan, talenta mereka Kau balas berlipat-lipat kali ganda Tuhan. Apapun yang mereka perbuat, pekerjaan mereka, keluarga mereka, anak-anak mereka semua diberkati di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan segala pujian, segala pengalaman hanya bagi nama Tuhan. Kau tuntun gereja ini. Kami rindu penuaian terjadi. Kami akan melihat penuaian itu. Kami nggak mau jadi penonton, kami mau terlibat dalam penuaian. Urapi setiap kami, pakai setiap kami Tuhan, untuk kami menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Sehingga everyone di lingkungan kami, everyone di teman-teman sekolah kami, everyone di teman-teman kantor kami, mereka mengenal Yesus, mereka berjumpa dengan Roh Kudus secara otentik, sampai kami melihat sungguh kemuliaan Tuhan nyata. Kami Tuhan, bagi gereja-Mu di tempat ini Bapa, kami akan melihat penuaian jiwa-jiwa terjadi di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik, Kau luar biasa, Kau dahsyat buat setiap kami. Terpujilah nama Tuhan Allah kami kekal selamanya. Hanya di dalam nama kami Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Yuk, tunaikan syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Bapa, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan, ya Allah. Tunaikan syukur padamu Yesus.
syukur buat anugerah-Mu, kami mengucap syukur buat tuntunan-Mu sampai hari ini. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami katakan Kau baik, sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Ini potong-potong kuenya. Gak ada lilit-lilitnya ada. Oh iya, benar juga. Potong aja kan, potong aja. Ya, potong aja ya. Nah, ya tenang aja. Ya. Potong kue dulu, langsung makannya makin gede. Ayo sama-sama ya kita. 1, 2, 3. Ya, tapi tujuan saya satu, supaya kita maju dalam Tuhan, ya. Pokoknya kita ayo keep on believing, keep on worshiping. Ya, yuk angkat tampuk kita. Oh, silakan ya. Bapak, terima kasih Tuhan bahwa hari ini kami kembali diberi kesempatan untuk kami boleh menabur, kami mengembalikan Tuhan apa yang menjadi bagian Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati Tuhan persembahan ini Tuhan, untuk dipakai bagi kerajaan-Mu Tuhan, bagi gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan berkati tangan-tangan yang menabur, kami percaya apa yang kami tabur Tuhan kami akan buat berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Bapak, sebentar juga kami akan berpisah, menyertai kami, melibatkan kami tempat tujuan masing-masing dan tidak kurang segala apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami angkat kedua tangan kami, terima berkat pada Allah Bapa di surga. Oh Rabba Syakanda ya Rabba, kekasih pulanglah terimalah berkat kasih sukacita damai sejahtera daripada Allah Bapa di dalam anak Tuhan mengasihi kita Yesus Kristus Tuhan dan bersekolah menghibur dan manis Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai datang Yesus akan menjemput kita dari awan-awan yang terbaik bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan berkat sama-sama katakan